kemarin itu ya ada seseorang tiba-tiba itu, ya maklum ya, mereka ini kan memang menargetkan ulama-ulama yang kalangan dari para habaib. Lalu tiba-tiba, wah ini tiba-tiba Habib Hussein Tuban yang nggak ngerti apa-apa, yang nggak pernah ikut-ikutan masalah polemik nasab, disenggol. Wah, ceritanya disenggol nih. Bahwa makam Sunan Bonang itu palsu. Wah, dikata-katain palsu. Nah, makam Sunan Bonang itu kan ada di Tuban ya. Lalu makam Sunan Bonang itu banyak dibalawikan. Lalu ketika Habib Hussein Bakil ini dengar, wah ini dengar nih akhirnya kan, langsung bagikan petir menyambar di siang bolong. Wah, kan. Akhirnya Habib Hussein Bakil marah, geram dia. Loh, kok bisa gitu? Saya itu, wah, ya merasa kan, Habib Hussein Bakil itu merasa ya lebih banyak menguburkan orang yang meninggal gitu di makam Sunan Bonang. Merasa tidak terima, akhirnya ada statement bahwa ya sudah gini aja deh, siapapun yang bisa menunjukkan bahwa di makam Sunan Bonang ini makamnya Wali Songo, ini salah satu Wali Songo ya, Sunan Bonang nih. Ya sudah gini aja, buktikan saja. Kalau seandainya bisa membuktikan, menunjukkan makam palsu itu di mana, nanti saya hadiahi uang 1 miliar. Bahkan kalau kepengen mobil saya ini, kamu ambil aja nggak apa-apa, ini saya kasihkan. Yang penting syaratnya saya minta ditunjukkan bahwa di Sunan Bonang itu makom itu banyak yang dibalawikan atau makam palsu. Nah, kan gitu. Lalu, nah ini langsung ini. Akhirnya alhasil Habib Hussein Bakil Tuban ini terjebak dalam polemik. Wah, ketika nanggapin seperti itu kan langsung disamber luas sama para kelompok PWI alias Persatuan Batak Iblis, LS-nya itu Laskar Setan mungkin ya, disamber, teyeng, dipantu dengan para konten-konten kreator biadab gitu, seperti si Bejo Dukun gitu, terus si dukun yang itu yang baru YouTuber anakan itu loh, disamber langsung. Akhirnya Hussein Bakil Tuban kehilangan uang 1 miliar, kehilangan mobil Alphard, bahkan ada salah satu corong-corong dajal dukun yang ngakunya itu Gustom namanya. Wah, nggak tahu itu Gus beneran apa enggak, yang jelas namanya itu Gustom atau siapa gitu, orang Jawa Timur. Akhirnya nyamper, nantang-nantang begini dia ngomongnya. Hei Hussein Bakil, kamu nantang-nantang ya, saya akan tunjukkan dan saya akan mengambil uangmu 1 miliar serta mobilmu, jangankan 1 miliar. Jadi Habib Hussein Bakil itu satu makam saja yang palsu atau yang dibalawikan mau ngasih 1 miliar. Jadi Gustom itu nantang-nantang, saya akan membuktikan, saya akan menunjukkan, jangankan uang 1 miliar gitu, puluhan miliar kamu akan kehilangan, camkan itu baik-baik. Itu kata si Gustom itu ya. Lalu saya dari kemarin tuh nyimak, ngikutin gitu loh. Saya ngikutin, nyimak, saya nonton. Wih, alhamdulillah akhirnya selama ini Habib Hussein Bakil Tuban yang tidak pernah resah menghadapi kelompok-kelompok corong dajal ini akhirnya mulai resah karena ditutup juga wilayahnya. Wah, akhirnya rame, viral juga akhirnya tentang makam palsu di Sunan Bonang. Wah, rame. Akhirnya kemarin saya update
saya update video-videonya sampai saya melihat videonya Habib Hussein Bakil Tuban itu bawa santri dikawal sama santri-santrinya, ya kan? Karena apa? Ada dugaan makam palsu, langsung datang ke makam Sunan Bonang, langsung datang bersama santrinya kan? Dan di situ banyak orang yang berziarah. Mana ini kata Habib Hussein Tuban? Mana orangnya? Saya menunggu kok. Mana yang palsu? Nyari-nyari makam di situ. Kayak orang linglung ya. Mana ini makam palsunya? Dicari-cari. Kata siapa? Saya di sini ikut menguburkan. Dan ini orang-orang yang tukang gali kubur di sini. Yang memakamkan semuanya nih. Ini orangnya ada semua ini. Mana yang makam palsu akhirnya? Wah, seperti itu. Lalu si penantang ceritanya. Kebetulan itu tadi malam di TikTok itu saya live streaming. Di TikTok itu saya naik, kebetulan ada Habib Hussein Bakil, pas lagi ini diundang akhirnya naik, alhamdulillah beliau naik, akhirnya mengklarifikasi. Bib, gimana itu? Kok katanya di Tuban itu di makam Sunan Bonang itu banyak makam palsu, jawabannya. Ya saya juga bingung katanya. Saya ikut memakamkan soalnya kok dituduh, kok difitnah seperti itu. Gitu kan ya. Akhirnya yang nantang konfirmasi itu. Saya tanya, Habib coba ceritain gimana sih kronologisnya. Kata Habib Hussein Bakil, si Gustom atau siapa itu orang Jawa Timur yang katanya mau membuktikan bahwa di situ ada makam palsu dan berapa miliar uangnya Habib Hussein Bakil akan diambil sama dia untuk pembuktian ada makam palsu. Ternyata sudah dikonfirmasi lewat DM-an terus WA-an gitu. Ternyata ditungguin sama Habib Hussein Bakil. Dimasakin banyak. Ternyata orang yang nantang Habib Hussein Bakil yang katanya mau menunjukkan makam palsu ditungguin seharian itu tidak ada alias kabur. Anjing tuh orang. Kan jadi gak seru gitu loh. Gimana ini? Ya, Habib Hussein Bakil ini kan kaya, syukur-syukur ini bisa dia langsung miskin gitu, alpatnya diambil sama Mukimat, terus duitnya miliaran diambil sama Mukimat, kan seru gitu loh ceritanya. Tapi faktanya, anjingnya lagi ini, si Mukimat ini kabur, tidak bisa membuktikan, bahkan dia konfirmasi kepada Habib Hussein. Dia konfirmasi, maaf saya tidak jadi datang katanya, ke Tuban, ke makam Sunan Bonang, karena referensinya tidak jelas, tidak bertanggung jawab. Anjing nggak? Akhirnya ya dengan keluh kesah Habib Hussein Bakil di TikTok cerita sama saya, minimal kalau dia itu nggak bisa membuktikan, Bu, yo mampir, kata beliau itu. Saya itu sudah masak banyak, saya sudah siapkan makanan yang enak-enak, kenapa nggak mau mampir silaturahmi sekalian? Saya sudah masakin, bisa menyicipi makanan Tuban, kata Habib Hussein. Malah dia hanya konfirmasi tok begitu terus hilang. Ini adalah cerminan, saudara. Dan dalam video terakhir yang di waktu pengecekan Habib Hussein Bakil Tuban itu di Sunan Bonang, beliau menyampaikan secara gamblang, jangan main-main. Lalu dia mengkritik, ini ulahnya Wahabi nih. Ini ulahnya Wahabi. Kok bisa saya ikut memakamkan, bahkan 60-70% saya itu ikut memakamkan orang yang meninggal yang di sini. Bahkan ini orang gali kuburnya. Nah, jadi alhamdulillahnya begini. Habib Hussein Bakil Tuban sudah mulai resah sama kelompok-kelompok anjing-anjing ini. Apa yang disampaikan sama beliau, bahwa ini dimainkan oleh orang-orang Wahabi yang anti dengan ziarah kubur. Umat Islam diadu domba. Ini sama bajingan-bajingan ini. Korbannya siapa? Warga Nahdizin, dukun-dukun yang ngaku Nahdizin sekarang. Korbannya tuh. Karena ada dendam historis. Iya. Orang-orang kejawen garis keras itu kan, ini historis lama loh ya.
kejawen garis keras itu paling anti dengan Islam. Makanya rata-rata dia menyusup dalam partai dulu, namanya partainya Partai Komunis Indonesia alias PKI. Itu rata-rata yang gabung siapa? Yang gabung itu adalah orang-orang Islam tetapi alirannya masih kejawen rasis, kejawen garis lurus. Kejawen ada, itu ada itu. Two 24 girls go round the outside, round the outside, round the outside. Ada historisnya. Makanya ketika ada polemik seperti ini, menyerang ulama, menyerang Islam, mengadu domba Islam, wah mereka sangat antusias sekali dan semangatnya menggebu-gebu. Gue seneng aja, gue bahagia. Alhamdulillah, gue puji Allah ya, puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Habib Hussein Bakil Tuban yang diam selama ini, sekarang sudah mulai resah. Habib Hussein Bakil Tuban itu terkenal pendakwah dari klan Ba'alawi yang meneriakkan NKRI harga mati. Yang meneriakkan dengan dedikasi keagamaan yang lantang, yang tegas tentang persatuan, berbangsa, NKRI harga mati, Pancasila, itu Habib Hussein Bakil. Cuek-cuek aja selama ini, nggak mau ikutan masuk dalam urusan dunia pencot alias polemik-polemik nasab gatel tayasu. Alhamdulillah sudah mulai resah melihat kelakuan kelompok-kelompok ini. Resah bos. Siapapun yang nggak resah berarti memang mereka membiarkan kejahatan. Umat Muslim ketika melihat kejahatan kok diam, cari aman, netral, pengecut kamu. Siapapun, mau itu ustadz, mau itu kiai, mau itu habaib, mau ulama apapun, ketika ada polemik yang memecah persatuan Islam, menghancurkan marwah Islam, mereka adalah ulama-ulama su. Karena apa? Membiarkan kebiadaban-kebiadaban yang menghancurkan Islam. Masuk? Siapapun itu. Mau itu kiai, mau itu ulama dari mana klannya, mau itu habib, ketika melihat polemik-polemik yang memecah persatuan, ketika melihat kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan marwah ulama, mengadu domba para alim ulama, para kiai, para habaib, kok diam, alasannya cari aman, tidak mampu meluruskan, bahkan membiarkan, berarti ini ulama-ulama pecundang. Haram diikuti ulama-ulama yang seperti itu. Karena ulama mestinya meluruskan sesuatu. Minimal kalau tidak tahu, tidak ngerti, tidak membidangi, bisa menyampaikan dengan cara-cara yang baik. Dengan pandangan-pandangannya, orang ulama itu orang yang alim, orang yang berilmu. Ya. Nih, hati seorang ulama itu pasti tajam. Nek ulama tenan loh ya. Masuk? Islam loh, Islam sekarang dibantai, disikat sana, disikat sini. Sama orang yang mengaku, ini paling bahaya nih. Wahabi yang hari ini mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ini Wahabi. Katolik kejawen oknum yang pura-pura pakai blangkon ngakunya Islam. Hati-hati loh. Termasuk Islam kejawen garis keras oknum ya, yang sok blangkon, sok budaya, sok nusantara, tetapi mereka paling suka perpecahan dalam Islam. Hati-hati, mereka ngakunya Islam, NKRI, Nusantara. Hati-hati. Dan sebagian ada kelompok-kelompok garis keras oknum dari non-muslim yang hasil daripada dunia-dunia apologet. Mereka debat antar lintas agama. Nah, mereka anti sekali.
sama Muslim. Ketika Muslim dalam internal ini ada masalah, mereka nyusup, mereka bentur-benturkan tuh. Ini lo Islam, ini lo Islam. Betapa buruknya Islam tuh. Ya, hati-hati. Hei, umat Muslim, saya mau tanya sama kalian. Kalau kalian, ini saya berbicara kepada orang yang Muslim, yang beramaliyahkan ahlus sunnah wal jamaah, saya tanya sama Anda. Yang tidak suka dengan ziarah kubur, siapa mereka? Yang tidak suka dengan tahlil manakib, berjanjian dan lain-lain, siapa mereka? Jawab kalian. Yang tidak suka dengan sholawat, siapa mereka? Jawab. Jawab kalian. Siapa mereka? Kamu yang punya jawaban. Katanya kamu Islam. Katanya kamu pernah belajar di madrasah. Katanya kamu pernah nyantri. Katanya kamu orang NU. Jawab. Katanya kamu orang aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah. Jawab. Siapa mereka? Yang kompak 530 orang. Jawab. Siapa mereka? Berarti sudah paham kan? Kan sudah tahu jawabannya. Tahu kalian? Yang benci sholawat siapa? Yang mereka mengharamkan sholawat siapa? Dianggap bid'ah. Yang membid'ahkan manakib siapa? Kirim doa kubur juga diharamkan siapa mereka? Dan satu lagi, yang membenci habaib itu siapa? Jadi saya kasih sekilas cerita. Orang kelompok-kelompok Wahaboy ini paling jijik terhadap Nahdlatul Ulama. Karena dianggap NU itu adalah pecinta bid'ah. Sesat, syirik, penuh dengan kesirikan itu NU. Dianggap oleh kelompok-kelompok sebelah yang disebut Wahaboy. Maka ketika ada polemik seperti ini, orang-orang Wahaboy senang. Bagaimana cara menghancurkan NU? Karena dari dulu yang bikin mereka tidak berdaya itu karena kekuatan besar Nahdlatul Ulama. Orang Wahaboy ini nggak berkutik di bumi Nusantara ini. Lalu mereka mikir, wah seru ini ada polemik nasabnya Imat ini. Imat satu sudah dijejeli kitabnya Wahabi, masalah kajian tesisnya. Loh, kajian tesisnya Imat itu pakainya rujukan dari mana? Wahabi. Lalu yang kedua, ini seru ini kalau NU pecah. Wah ini ada isu nasab, ada gorengan tentang makam yang dibalawikan, makam palsu, kesempatan. Orang-orang Wahabi nggak suka yang namanya ziarah kubur. Nggak suka, haram, bid'ah, syirik. Sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang ditambahkan. Oh nggak mau dia. Ya, lalu ditambah lagi. NU ini kata orang Wahaboy, NU ini bagaimana cara dipecah belah? Belah jadi dua dulu. Blek habaib punya masa, punya umat, kiai-kiai ulama Nusantara punya umat. Pecah dulu nih. Beleng. Harus dibuat anti sama Habib dulu. Karena Habib juga membawa kesesatan. Itu bagi orang Wahaboy. Habib ini dibenci sama orang Wahabi karena mempelopori sholawat. Maulid Nabi itu kata Wahaboy nggak ada. Itu sesuatu yang diada-adakan. Ya, Rasulullah ada ulang tahun, nggak ada milad-milatan, nggak ada maulid Nabi, nggak ada sudah. Itu haram itu. Lah orang-orang Yaman keturunan, orang-orang yang katanya imigran, katanya orang-orang habaib, ulama Indonesia yang dari habaib, dari klan Ba'alawi,
ini mempelopori sholawatan, maulid Nabi. Ini sudah. Udah betul ini. Habisi dulu tuh Habib-Habib tuh. Wah, seneng dia. Tepuk tangan dia pesta pora nih, hancurkan NU ini. Pecah belah persatuannya ini. Akhirnya hasilnya hari ini terjadi. NU punya tentara NU siapa? Ansor Banser. Kuasai Ansor Bansernya dulu. Kempesin. Sebelum ada instruksi dari PBNU, kempesin. Ansor Banser banyak yang kedoktrin. Wih, seolah-olah bener. Dibikin dulu benci dia sama Balawi. Dibikin dulu dia krisis kepercayaan terhadap PBNU. PBNU nggak tegas, dia melihat PBNU nggak melihat makam palsu, PBNU melihat itu nasab tidak asli. Kenapa PBNU itu tidak berpihak sama kita, malah melindungi mereka, orang-orang Balawi? Dasar PBNU, jongosnya Balawi. Ini teriakan-teriakan orang-orang yang sudah kedoktrin, yang sudah didasari oleh kebencian. Akhirnya banyak yang nyebrang ke sana. Kalau orang sudah fanatik, sudah cinta tuh sama watak-watak Dajjal, mau dijerumusin, mau bawa pentungan, mau membubarkan pengajian, mereka tetap semangat, sudah terlanjur pro. Sudah pro itu, nggak ada. Sudah pro. Hanya orang-orang yang waras, hanya orang-orang yang dipilih sama Allah, dikasih kewarasan sama Allah, yang kuat atas adu domba tersebut. Mereka bangga, ini pasti bener loh, didukung sama Rhoma Irama loh. Rhoma Irama itu adalah wali, raja dangdut. Wah, ditambah itu, tambah kenceng tuh orang yang kedoktrin. Rhoma Irama itu artis terkenal, raja dangdut, gak mungkin salah. Apalagi Rhoma Irama mengatakan, hakul yakin nasab Balawi itu putus. Pret. Kalau orang Muslim, kalau orang pernah nyantri, kalau orang yang pernah belajar agama, ngomong hakul yakin, goblok. Lo ngomong hakul yakin kan sesuatu yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, boleh ia katakan hakul yakin. Meyakini sesuatu yang tidak jelas saja salah, apalagi bilang hakul yakin. Ainul yakin kali. Tambah marem. Padahal kepentingannya Rhoma Irama, dia ikut-ikutan ke doktrin. Rhoma itu korban. Kenapa ia ikut memperjuangkan? Karena dulu nasabnya, daripada nasabnya dia nanti kebuang, dia dapat nasab dari si Mogi sebagai seorang wali, sebagai seorang raden, sebagai seorang sayyid, maka dia ikut-ikutan. Wis dikei gelar kok, Bos. Roma kan sekarang sudah menjadi keturunan Nabi. Jadi membunuh keturunan Nabi yang sana untuk menunjukkan bahwa, umat gue Rhoma Irama Raja Dangdut, ini juga Raden. Ini gue juga keturunan Nabi. Keren kan? Akhirnya mukimat-mukimat yang sudah kedoktrin, yang virus lebih kejam daripada virus corona, akhirnya semakin semangat, semakin yakin, bahkan hakul yakin atas kegoblokan-kegoblokannya Roma. Ditambah lagi, Yai Said Akil Sirot mendukung loh, Bos. Wih, tambah semangat lagi. Tuh lihat, mantan ketua umum PBNU. Wah, dia dukung, ini gak salah ini. Tesis pasti bener, Imat pasti bener. Kiai Imat gitu loh, dia adalah pejuang Nusantara, pejuang ulama-ulama pribumi. Gadel Tayasu. Padahal yang dilakukan Yai Said, kenapa kok ikut gabung ke PWI umpamanya? Tujuannya polemik, kepentingan, menaikkan popularitas. Cari panggung lagi karena panggungnya pudar. Karena waktu berkompetisi melawan Gus Yahya Setakop, meributkan jabatan sebagai ketua umum PBNU, Mbah Yai Akil Sirot kalah. Akhirnya jadi barisan sakit hati untuk mengkerdilkan PBNU yang sekarang. Oh, bisa-bisa itu ketua PBNU Gus Yahya Setakop. Harusnya itu dimakzulkan kok. Makanya kan didengung-dengungkan, PBNU nggak mampu, Gus Yahya nggak mampu.
Padahal yang dilakukan oleh Gus Yahya Stakuf sudah bijak. Yang dilalakan Kiai Romo Kiai Miftahul Akhyar, Rois PBNU, sekelas Gus Dur lo itu. Sudah betul. Kenapa saya bilang betul? Ayo, jawab kalian. Coba, ketika menghadapi polemik statementnya Gus Yahya Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU, sudahlah umat, saudara-saudara umat muslim seluruhnya di Indonesia, tolong, boleh bikin tesis, bikin penelitian boleh, tetapi sesuatu kalau belum jelas, lebih baik kita berhusnudon saja. Lagian tesisnya Imat itu kan belum diteliti, belum didiskusikan. Hanya gara-gara Gus Yahya Stakuf, Ketua Umum PBNU, tidak mewakili otaknya Imat, tidak mewakili otaknya para pengikutnya Imat, langsung dibom, dikerdilkan, dicaci maki, dijongos-jongoskan. Kan anjing. Padahal sudah sebijak itu, bos. Bahkan Romo Kiai Miftahul Akhyar pun dihinakan, dimaki-maki ketika tidak sejalan dengan kelompok-kelompok ini. Padahal sudah bijak omongannya. Ketika ada statement itu tidak merasa Mukimat ini diwakili oleh PBNU, akhirnya diserang bila perlu. Hari ini Ketua Umum PBNU harus dimajulkan, harus dilengserkan, ganti. Harus diganti. Calonnya sudah ada. Siapa calonnya? Calonnya yang pernah dipecat dari Jawa Timur. Jadi nggak heran seandainya ini Kiai Jawa Timur yang pernah dipecat. Siapa mereka? Kamu tahu nggak? Juga ikut di kelompoknya mereka. Yo jangan kaget. Biasa barisan sakit hati. Siapa mereka? PWNU Jawa Timur dipecat. Ketuanya siapa? Kenapa kok Kiai tersebut gabung juga di Laskar Aki-Aki? Di Ormas Aki-Aki yang baru kemarin sore yang kerjanya bubarin pengajian? Karena butuh masa. Nanti siapa tahu dapat jalan pemakzulan Ketua Umum PBNU yang sekarang dilengserkan, dia bisa naik jadi ketua. Sama halnya konsepnya seperti Habib Lutfi ketika dilengserkan dari Jatman, langsung Kiai Kalwani jadi ketuanya. Hampir sama, itu kepentingan politik itu namanya. Jadi jangan kaget lah. Masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal, gue tutup nih. Masuk akal nggak? Ayo, jawab. Ngaji bapak apa iki, Gus? Iki ngaji rasa, ngaji akal. Ngaji akal-akalan. Masuk. Jadi kamu jangan kagetan kalau ada tokoh-tokoh. Kalau ada tokoh-tokoh tuh masuk. Jangan kaget. Tokoh-tokoh barisan sakit hati. Rata-rata tokoh-tokoh barisan sakit hati. Maka saya mengajak seluruh umat muslim di seluruh Indonesia, apapun gerakan-gerakan mereka, mari kita sama-sama untuk mewaspadai. Ngomong kangelan, cuk. Mewaspadai. Kita mau waspada bagaimana untuk ciri-ciri mereka itu seperti apa, Gus Arya? Gampang. Asal ciri-cirinya kayak PKI, asal ciri-cirinya kayak setan, asal ciri-cirinya kayak dajjal, jangan pernah ikuti, bahkan kita wajib untuk memerangi. Memerangi seperti apa contohnya? Sikat. Kalau mereka framing, mengadu domba di media sosial, kita sikat framing di media sosial. Kalau mereka membuarkan pengajian di darat, mereka bawa pentungan, kita sikat pakai pentungan. Ini sudah mulai surusiran lagi nih, di Indramayu sudah mulai.
Di Sunan Gunung Jati orang ngaji sudah nggak boleh. Hanya gara-gara apa? Nggak jelas. Hanya gara-gara mengundang ceramah atau pendakwahnya ini dari klan Ba'alawi. Gue heran sama lu, bos. Ada orang cinta kok lu larang-larang, kenapa sih? Lu boleh, bubarkan boleh. Bu dilihat dulu. Lu ikut ngaji dulu. Gitu. Duduk manis dulu, ikuti, dicerna dalam dakwahnya ini seperti apa. Adakah ada sara? Ada nggak ujaran kebencian? Ada nggak caci maki di dalam? Kamu boleh bubarkan, anjing. Kamu boleh bubarkan. Lalu, apa alasan kamu tuh gak jelas, setan? Alasan kamu tuh gak jelas. Apa sih alasan kamu? Setan-setan ini tuh alasannya apa sih sebetulnya membubarkan pengajian? Alasannya hanya karena yang diundang ngajinya itu adalah yang bikin yang ceramah atau yang sholawatan atau yang ngaji di panggung itu adalah dari klan Ba'alawi. Kalau ini udah jelas, lu itu cemburu sosial, mereka diundang dapat amplopan, lu gak dapat amplopan, anjing. Lu sudah mau jadi apa namanya ya? Calo kali ya. Lu mau belantik. Siapa sih yang membenarkan perilaku-perilaku kayak gitu tuh siapa sebetulnya? Gemes, gerusak, anak-anak gue nonton, orang ngaji diusir. Saudara-saudara gue dipertontonkan sama konten-konten seperti itu, anjing bener gak? Gerusak akhirnya. Akhirnya kita banyak orang muslim, saudara-saudara kita muslim yang murtad. Yang murtad, kalau dia nggak murtad, dia jadi ateis. Gara-gara apa? Kelakuan-kelakuan anjing yang membunuh marwah Islam. Seolah-olah Islam kok jelek banget gitu lah. Kok seolah-olah Islam penuh dengan kebodohan, penuh dengan pembodohan, penuh dengan penipuan. Bangsat kayak orang-orang ini. Maka saya minta umat muslim di seluruh Indonesia, khususnya. Ya mohon izin untuk para alim ulama, para kiai, para ustadz, para habaib. Kalau ada hanya urusan polemik-polemik nasab, akhirnya cari aman, berdiam diri, berkelompok, fanatik membabi buta, tidak mendamaikan, lu gak usah jadi ulama deh. Jadi aja dajal, ulama su. Mestinya kalian para alim ulama, para kiai, para habaib, ya Allah, Anda yang meluruskan umat ketika salah. Anda punya pengikut, Anda punya jamaah, kenapa diam? Kenapa cari panggung malahan? Kenapa malah ikut-ikutan? Kenapa malah minimal ada diam? Alasannya cari aman daripada dibully sama Mukimat. Mukimat perlu dilawan. Mukimat harus dilawan. Ini sudah meresahkan. TNI Polri harus bertindak. Kita umat muslim sudah diadu domba. Kita hanya disajikan berita-berita hoax yang tidak ada kebenarannya, yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, Polri TNI. Mohon maaf, Polri TNI. Pemerintah. Mana yang katanya rumor makam palsu? Ada nggak masyarakat yang datang ke kantor polisi melapor SPKT apa ke SPKT SPKT STP wes pokoknya ke kantor polisi, lapor Pak polisi, saya menemukan makam palsu Pak. Makam palsu dibuatnya sama itu Pak, orangnya Pak. Ada tidak? Tidak ada. Penelitian tentang mengisbat sebuah nasab
Apakah kelompok-kelompok ini yang katanya meneliti urusan-urusan tesis Zuliatul Rasul menggunakan dengan cara-cara Islam? Bukan, mereka menggunakan cara-cara Yahudi. Salah satunya adalah DNA haplogroup, ciptaan Yahudi. Kita mau umat muslim dibodohi dengan tesis laba-laba. Yang membuat tesis ketika diajak diskusi secara akademisi kabur. Karena tujuannya polemik, bos. Tujuannya panggung, bos. Kepentingan. Tugasnya imat adalah membuang umpan. Membuang tai. Tainya dimakan. Namanya mukimat tuh yang makan. Lu boleh, gue dukung kalau itu ilmu. Imat, lu meneliti boleh. Karena itu kalau hasilnya itu baik penelitian Anda, didiskusikan, di akademisi-akademisi, ini jadi ilmu. Tetapi kalau Anda dengan dalih, dengan kedok sebagai seorang peneliti, ketika didiskusikan kabur, berarti kau itu adalah corong dajjal. Arya nggak netral. Sorry bos, saya ngelawan setan kok suruh netral. Percuma banget gue hidup. Kita ngelihat setan kok disuruh netral. Kita melihat dajjal kok suruh diam. Kita melihat iblis kok suruh diam. Islam diadu domba kok kita diam. Nggak berguna banget hidup lo. Lu nggak ada guna hidup. Manusia yang nonton di sini, lu nggak ada guna. Ketika umat Islam diadu domba, dipecah persatuannya, lu katanya beragama, lu katanya orang Muslim atau Islam. Hidup lu nggak ada gunanya kalau diam. Betul nggak? Betul nggak, bos? Betul nggak? Gimana ulama, kiai, habaib melihat umat Islam dijelek-jelekkan, dikebiri? Kalian para alim ulama, para kiai, para habaib yang katanya mendakwahkan, yang beramaliyahkan ahlus sunnah wal jamaah, tetapi persatuan kita dipecah belah. Diam, cari aman. Nggak ada guna lu jadi ulama, lu nggak bisa meluruskan lo. Kami yang resah sebagai umat, kami sebagai santri resah, kami sebagai jamaah resah. Resah, bos. Pengajian dibubarkan, makam-makam dibongkar-bongkarin. Lu pikir makam itu harus selalu ada jasadnya? Lalu kalau sudah nggak ada jasadnya, terus lu katakan palsu gitu. Lu jadi orang Wahabi aja. Ya, tidak semua makam itu harus ada tulang belulangnya, bos. Apalagi orang-orang sekarang nih, anak-anak kemarin sore nih. Nggak bisa membedakan mana makom, mana kuburan, mana makam, mana petilasan. Doktrin medsos langsung nyamber, langsung emosi seolah-olah benar. Mana hasilnya? Yang membuat tesis kabur, yang memframing tentang banyak makam palsu juga nggak ada yang laporan. Hanya bongkar-bongkar itu. Yang dibongkar itu loh makam asli. Ikut kebongkar. Hanya gara-gara nggak ada tulang belulang. Karena nggak ada jasad katanya. Hebat banget loh ngeronsennya. Makam yang udah usianya ratusan tahun, lu mesti yakinkan orang, membodohi publik seolah-olah harus ada jasadnya. Setan juga lu lahir juga belum. Ini hoax, ini hoax, ini
Ini pembodohan publik, ini penipuan. Kita semuanya harus kompak melawan. Lalu lu kalau bahas masalah polemik ini, bahas masalah polemik Islam ya, Islam yang ada di internal Islam, lu jangan bentur-benturin dong. Termul lah, pendukung Jokowi lah, pendukung ini kerjaannya pendukung Jokowi lah, pendukung ini lah. Gua pendukung Jokowi, setan. Bangke lu. Gue pendukung Jokowi. Lu berbeda dalam urusan pemilihan, gue anggap lumrah untuk mewarnai sebuah demokrasi. Kenapa? Perbedaan itu rahmat Gusti Allah. Perbedaan itu rahmat, bos. Lu dukung Pak Prabowo silakan, lu dukung Anies silakan, gue dukung Jokowi. Hak gue gitu loh. Itu perbedaan, bos. Tetapi urusan ini murni, ini adalah urusan Islam yang sedang dibentur-benturkan, yang sedang dipecah belah persatuannya. Maka siapapun mendukung apapun, silakan kalian bersatu untuk melawan kelompok-kelompok yang memecah persatuan Islam. Allahu Akbar. Itu loh, bos. Lu susah amat sih disuruh waras. Gue juga gak kejang-kejang lu dukung Pak Prabowo. Selama itu menjadi presiden dipilih oleh masyarakat, walaupun saya tidak mendukung Pak Prabowo, saya menghormati dan saya akan mengawal Pak Prabowo. Karena dia adalah mau jelek-jelek seperti apa juga presiden gue. Kalau mengkritik ya harus ada solusi. Gak cuman caci maki misalnya. Gembel-gembel politiknya anjing bener. Kurang ajar ya. Suka bentur-benturin, yang dibahas masalah Islam, lu benturin dengan termul lah. Inilah, ini itulah, ini anaknya apalah, tai kucing ah. Gua urusannya fokus, ini Islam sedang dibentur-benturkan. Islam sedang dipecah belah, bos. Ketika gue gak sejalan sama Imad, gue dimanai sebagai FPI, anjing gak? Ketika gue gak sejalan sama Imaduddin, gue dikatakan gue sejalan dengan Rizik. Arya sekarang jadi anak buahnya Rizik, anjing gak? Gila aja lu, gue ke anak buahnya orang. Gue tidak jadi anak buahnya siapapun. Gue ini anak buahnya Allah. Kampret lu. Anak buah gue banyak di sini, kok ngapain gue jadi anak buah orang? Suka fitnah, suka menuduh ketika gak sejalan. Tapi giliran gue sejalan, coba kalau seandainya gue ikut-ikutan kayak otak lu, usir Pak Alawi, dia imigran, dia penjajah, dia pemasuk makam. Wih, komentar kamu langsung bravo Gus Arya, teruskan perjuangan Gus Arya, jangan mau jadi budak Pak Alawi Gus Arya, kawal Kiai Nusantara. Gue mau tanya sama ente, terus kiai yang non Nusantara itu yang mana? Bangke lu. Kasih ujuk sama gue pengen lihat, gue pengen kenal. Kiai non Nusantara itu yang mana? Setan juga lu. Lu Nusantaranya kebablasan banget sih lu. Setan bener. Lu teriak-teriak NKRI, lu teriak-teriak Nusantara, lu teriak-teriak Pancasila, tetapi nggak bisa menjaga persatuan. Apa-apaan ini? Hah? Resah gue. Lalu sekarang yang dulu pendukungnya Habib Rizik, dulu membenci gue, pendukungnya Bahar, bukan pendukung, benci sama gue. Giliran sekarang ada polemik nasab, alhamdulillah Arya sekarang sudah waras. Sekarang sudah sadar. Lu yang gak sadar, goblok. Gue pernah mengkritik bos Habib Rizik, tetapi gue sesuai dengan konteksnya. Tidak pernah memutuskan nasab, tidak pernah membawa Habib-Habib yang lain, tidak pernah membawa Sarah. Gue fokus mengkritik Habib Rizik. Kenapa sih dalam urusan pilpres seorang ulama ikut-ikutan menggalang massa, mempolitisasi agama, mempolitisasi tempat-tempat panggung keagamaan. Gue cuma nyesek, gue kritik itu, dan itu hak gue untuk mengkritik. Ketika Bahar dia sok-sokan, nantang-nantang, gue roasting, gue kritik. Bukan
bukan berarti gue bawa keluarganya Habib Rizik, gue ini itu. Nggak ada itu. Ya kayak begitu. Sama halnya hari ini. Jangankan Habib Rizik gitu loh. Dia orang yang ngaku Wali Songo, dia yang ngaku NKRI, orangnya dia ngaku seorang kiai. Kalau dia buat ujaran kebencian, tabrak. Paham gak lu? Tabrak. Hak-hak, batil. Cuman kebetulan aja gua lu anggap mewakili. Karena gua nggak suka sama tesisnya Imad yang mengadu domba. Paham? Lalu apakah Habib Rizik gak ada baiknya menurut Arya? Ada banyak baiknya. Amar ma'ruf nahi mukarnya gue setuju. Yang gue nggak setuju itu urusan politik. Gue ketika berbeda sama Al Habib Rizik Syihab itu hanya demokrasi, urusan untuk mewarnai demokrasi, perbedaan pemilihan. Karena gue dulu ngikut Pak Jokowi. Gue dibayar sama Pak Jokowi. Gue buzzernya Pak Jokowi dulu. Wajar dong gue bela Pak Jokowi. Karena gue ada kepentingan. Itu perbedaan, bos. Semua orang mendukung siapa yang bakal jadi calon presiden. Yang membela pasti punya kepentingan. Gak usah munafik. Habis itu rokoknya. Gue dari dulu ya kayak gini-gini aja, gak pernah berubah sebetulnya. Hanya bedanya gue dulu masih cari duit sebagai aktivis penggiat media sosial. Hari ini gue tetap jadi aktivis penggiat media sosial, tapi tanpa ada kepentingan, gak nyari duit. Nah, udah. Nah, elah, ngai rokok wae, kok ngampung, kok mendele kok ngono. Iya, gue kalau lu ngatain gue itu dulu buzzer-nya Mulyono, iya, gue akuin. Ya, gue menghormati presiden, iya, dulu presiden gue kan Pak Jokowi. Pak Jokowi selesai ya sudah. Ganti Pak Prabowo, walaupun gue nggak dukung, tapi Pak Prabowo dipilih sama masyarakat, gue harus hargai. Gue harus hormati pilihan masyarakat. Kan begitu, bos. Gue sekarang jadi aktivis Mugio. Iyo, untuk kumbal-kumbali Mugio silakan komen. Dari mana saja kalian. Aduh, rupanya mau habis. Ini perlu dicas.
Mugio dari Jogja hadir. Gimana kabarnya si Brewo? Si Bejo yang bikin hoak terus tuh. Hah? Masih ada tuh konten-konten di YouTube yang bikin hoak, bikin propaganda domba tuh. Yang suka fitnah kerjanya tiap hari bikin konten. Lu masih nonton? Bikin orang-orang dajal aja lu. Mugio Malang, Mugio Mojokerto, Jadi pesan saya umat muslim kompak lah. Lawan nih kelompok-kelompok berdebah ini. Yang suka bubarkan pengajian. Bersatu lawan. Jangan takut, kalian gak berjuang sendiri. Ya, maupun mereka di backing siapapun, jangan pernah silau. Sama-sama makan nasi kok. Ya, kita tujuan di sini menyuarakan untuk persatuan, bos. Cuman satu, untuk persatuan. Untuk jaga Islam. Islam nggak perlu dibela. Tetapi Islam perlu dijaga, bos. Ya. Lawanlah. Cirebon hadir, Mugio. Mantap. Gus, saya percaya semakin cinta gembel Tarim, semakin kamu berani bohong dan berani fitnah. Lanjutkan, Gus. Gue bohong apa, bos? Coba, kamu jelaskan deh sama saya dengan logika. Saya bohongi kamu apa? Pemalang hadir yang aja, ya siap. Saya bohong apa? Coba kamu jelaskan di sini. Komentar yang tertib ya. Saya bohongi kamu apa? Kasus FPI bentrok PBI gimana, Gus? Kan PBI sudah ada yang mati satu. Kasihan. Yang lain bonyok. Mau diterus-teruskan kayak gitu. Apa sih benarnya? Yang dicari itu apa? Kebenaran apa? Coba ada gak di sini? Komentar deh. Aku tuh bohongi kamu apa? Urusan nasab, wallahu a'lam. Saya ikut para ulama-ulama sepuh. Salah. Untuk berhusnudon, saya salah. Salahnya di mana? Ubaidillah lahir juga, gue kan belum lahir. Itu bukan zaman gue nggak tahu. Gue tuh orangnya nggak mau sok tahu kayak lu. Lanjutan langkah dari kepolisian gimana, Gus? Kita serahkan aja pihak kepolisian. Yang gue itu nggak gue risih sama lu pade. Ini bukan soal tesis atau keilmuannya, bukan. Tapi perilaku-perilaku Anda ini sudah di luar cara-cara manusia. Itu sudah cara-cara binatang itu. Ya. Memfitnah orang, menuduh. Coba, kamu kaji dulu yang kamu anggap benar itu. Kaji. Ini para mukio-mukio ini harus merapatkan barisan mestinya. Lawan nih kelompok-kelompok ini. Orang ajar nih. Ya. Kamu wali, ya aku wali lah buat anak saya. Hah? Kecuali saya itu banci, nggak bisa jadi wali. Kecuali mandul, nah itu nggak bisa jadi wali. Kalau saya, alhamdulillah laki-laki yang sempurna, bos, punya anak, bos. Saya jadi wali. Wali itu ada tingkatannya. Nah, jadi lu nggak usah baper. Ada wali talqin, wali murid, ya. Ada wali medsos kayak gue, tapi udah pensiun. Ya, jadi lu gak usah baper. Lu anti sama gue yang katanya wali. Tapi lu cinta, lu jilat sama Roma Irama yang bukan seorang ulama, terus tiba-tiba jadi wali. Coba, ayo, satu kesalahan gue itu apa sih? Mengkritik sesuatu yang memecah persatuan. Apa salahnya gue? Ayo, pakai hati.
Gue layani. Gue layani. Gue benci ketika ada pengajian-pengajian dibubarkan. Salah. Hah? Gue benci ketika orang meneliti, membuat tesis, tapi tesisnya tidak dipertanggungjawabkan, alhasil umat pada berantem. Sesama muslim pada berantem. Salahnya gue di mana? Gue kritik imat biar imat itu sadar. Biar dia bisa membuktikan, gue dorong dengan nyinyir seperti ini. Supaya imat ya membuat tesis bisa dipertanggungjawabkan. Dengan apa caranya? Diskusi. Datang ke Robito. Bukan hanya ngumpet di selangkangannya Gufron, bikin tuduhan-tuduhan yang tidak pasti. Apa itu? Oh, bikin logika. Hari ini itu polemik yang paling gampang digoreng itu ketika membahas sesuatu yang abu-abu. Nasab palsu lah, ijazah palsu lah. Itu lagi booming. Ayo, coba. Ayo, coba kasih tahu salah gue itu di mana, anjing. Salah gue di mana? Hah? Gue ngomong kayak begini juga mewakili para alim ulama kita, para kiai-kiai kita yang nggak bisa bersuara kayak mulut gue. Gue juga mewakili orang-orang yang cinta kedamaian, cinta persatuan, yang mereka cinta para alim ulama, para kiai, para habaib. Gue ngomong kayak begini, juga mewakili mereka. Salah gue apa? Coba lu jelasin. Lu nggak ada salah, lu udah bener. Iya, gue cuma minta tunjukkan salah gue di mana, anjing. Salah gue di mana? Bang sabar, bang sabar. Gue kalau ngelihat pemecah belahan persatuan umat muslim, gue nggak sabar. Kalau ada di depan gue aja, gue penggal tuh kepala. Yakin. Lu kalau merasa tersinggung dengan omongan gue, lu datang temuin gue. Kalau lu nemuin gue sendiri nggak berani, lu bawa pasukan. Gue siap mati soal kayak begini. Ya, untuk menjaga marwah, untuk menjaga marwah Islam, menjaga marwah para alim ulama, para kiai, para habaib, gue siap mati, bos. Nggak cuma mulut, bos. Makanya gue ngomong nih, muka gue kelihatan. Hah? Muka gue kelihatan, gue nggak kayak Mukimat, bos. Ngumpet-ngumpet, nggak on cam. Ini gue nyata, bos. Bangke nggak lu? Lu suruh nunjukin kesalahan gue di mana? Ntar nangis, gak ada sejarah gue nangis. Gue nangis tuh cuma sekali. Kalau gue lagi susah, gak punya duit tuh nangis gue. Tapi kan alhamdulillah bos, duit gue sekarang udah banyak. Istri 3, cantik-cantik, anak lucu-lucu. Mobil gue punya, pondok gue punya, santri gue punya. Tiap hari gue didatangin umat. Alhamdulillah gue seneng bos. Sombong gue sama lu. Lu aja gak bisa di ini. Lu kan iblis, jadi gue wajar kalau gue sombong sama iblis. Terlalu Roma Irama bos. Gue gak pernah keterlaluan sama lu. Oke? Jadi makam Sunan Bonang sekarang itu sedang ditargetkan sama Mukimat. Lu cuma minta satu hal nih para Mukimat. Lu tunjukkan nyali, lu datang ke Sunan Bonang. Hadiahnya 1 miliar, mobil Alphard. Lu buktikan sama Habib Hussein Bakil Tuban. Ya. Debat aja terbuka Gus, jangan di live YouTube katanya. Siapa lawan gue? Gue itu tahu dari A sampai Z polemik nasab diawali. Gue tahu semua. Makanya mereka pentolan-pentolannya pada minder sama gue. Gue debat secara publik sama siapa? Ada nggak lawannya?
Kalau ada siap. Siapa? Imat ketemu gue aja takut. Orang nggak tahu diri, Imat itu. Dulu gue kawal. Kalau ada di persekusi gue yang belain. Gue korbanin anggota-anggota gue untuk ngawal si Imat. Nggak taunya bodohin gue. Setan tuh orang. Ternyata yang dikawal bukan ilmu, tetapi polemik. Jahanam tidak? Hah? Polemik awal tuh gue dulu sama Gus. Gus buat pleret. Kasihan, sahabat gue sampai jadi korban. Akibat doktrin biadab orang-orang ini. Mana pentolan-pentolannya? Nah, sekarang sudah banyak yang sadar tuh. Kori sudah sadar. Taslim sama gue. Gus buat pleret, alhamdulillah. Kemarin saya telepon juga sudah gak mau masuk urusan-urusan kayak begini. Alhamdulillah pentolan-pentolan nasab mana? Imat juga sudah ngumpet tuh, gak mau ceramah tuh ke panggung, udah takut itu. Ya. Sekarang pengikut-pengikutnya malah jadi corong dajal. Ya lu cari apa? Kebenaran yang mana? Tinggal KBN, Gus. Kalau KBN sih punya kepentingan, biarin aja. Gusmar punya kepentingan, biarin. Emang tugas dia begitu kok. Ya cuma saya sarankan aja Gusmar ya, KBN Nusantara ya. Gusmar. Sampai itu udah tua. Jadi YouTuber juga sudah berapa tahun, lu pensiun lah udah tua. Ya. Kalau bikin konten-konten yang agak-agak beneran lah. Nggak usah buzzer terus. Udah tua, lu besok mati aja kita nggak tahu. Tiba-tiba lu stroke aja kita nggak tahu, bos. Ya Gusmar ya, lu udah tua. Istiqomah, banyak-banyakin ibadah, banyak-banyakin berubat yang baik. Ya. Gak usah pecah belah, terus bikin konten yang enggak, mengadu domba, terus Gus Abbas itu juga temen gue. Dulu sahabat gue itu. Kakak gue anggap tuh. Coba dibuntet. Udah kayak dikucilkan, kasihan gue sebetulnya. Gue sebetulnya nggak mau ngomong di sini. Temen gue. Coba haul buntet kemarin. Yang datang siapa? Satu pun itu ketua umum PBI. Nggak ada orang PBI di haul buntet. Lu pikir lu pakai otak lu. Kemana Gus Abbas haul buntet? Hadir nggak? Ada nggak? Mana yang katanya ketua umumnya Gus Abbas punya anggota sedunia katanya PBI? Mana ngawal nggak kemarin di haul buntet? Ada nggak? Nggak ada kan? Lu mikir. Gue kasihan Gus Abbas. Sampai nggak diakui di buntet. Jadi ulama itu yang normatif gitu loh. Mengedukasi tentang keagamaan. Bukan jadi seorang ulama yang kontroversi, ulama yang ya Allah, kasihan. Ya, begini itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini manfaat. Mohon maaf kalau ada khilaf. Yang jelas untuk para mukimat, tobat. Lu berhenti mengadu domba. Jangan ikut-ikutan polemik. Kalau lu nggak mampu mengaji otak lu jadi setruk nanti. Kalau hanya cuma ikut-ikutan, bahaya. Para alim ulama, para kiai, para habaib, khususnya umat muslim di seluruh dunia, ini bukan politik. Kalau Anda mau menjaga marwah Islam, ganyang itu kelompok-kelompok yang merusak persatuan, yang mengadu domba para alim ulama, para kiai, para habaib. Ganyang. Kalau mereka bikin narasi yang tidak kita lawan dengan medsos. Kalau mereka bawa pentungan di darat, siapkan pentungan untuk nangkis.
Kalau sudah ketagih jangan lupa kepruk sekalian. Ya, di Pemalang itu kasihan tuh sampai ada yang meninggal. Ya. Ya, jaga persatuan. Ya. Kan bisa dilihat tuh perilaku mereka itu. Seperti apa? Membubarkan pengajian. Ya. Gibah sana gibah sini, fitnah sana fitnah sini, nuduh sana nuduh sini. Kerjaannya hanya untuk mengumbar aib orang. Nggak jelas. Kelakuannya bisa kayak gitu. Bisa aja mungkin ibumu lonte dulu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kecewa kenapa? Sama siapa? Ya, jadi kecewanya dalam artian karena ini memang hak prerogatifnya Pak Presiden, tapi yang kebetulan diucapkan itu adalah Hasto sama si Limbong ini kan korupsi ini dua-duanya nih. Kasus korupsi di mata ya? masyarakat ya. Korupsi. Loh, kok Pak Presiden ngomong itu? Nah, di akar rumput terjadilah gejolak. Ya kan, sampai ada orang memprediksi, wah ini akan pecah nih, kan begitu kan? Oke. Padahal tidak ada. Oh enggak? Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sehati. Saya jamin itu. Saat Tidak ada perpecahan di antara ini. Jadi orang memprediksi, wah ini pecah kongsi nih. Jadi pemberian amnesti maupun abolisi terhadap musuh-musuh Jokowi tidak menyakiti hati Pak Prabowo. Pak Prabowo hati Jokowi punya maksud lain. Ini bicara masalah penegakan hukum. Ya buktinya yang dikasih amnesti, yang dikasih apa? Si Limbong juga masih nuntut. Tapi Anda bilang tadi Nggak akar ngucapin rumput, terima kasih. Ini akar satu rumput bukti. kaget. Akar rumput kaget karena apa? Kecewa? Pecah di Begini, bawah? Pak Prabowo, Presiden pernah mengucapkan kita berantas tuh korupsi. Sampai ke ujung dunia. Tapi tiba-tiba Pak Presiden kita memberikan amnesti dan abolisi ke dua orang ini. Tidak Yang layak betul-betul menurut korupsi. Anda? Tidak layak harusnya gitu. Di mata akar rumput tidak layak. Benar. Jangan menghakimi akar rumput menurut Anda. Menurut Anda Hah? yang ditanya bukan di mata. Enggak, ini saya di ngomong mata ini Anda dulu. aja jangan klaim. Karena kita pelaku, Bu. Ya sudah di mata Anda aja. Menurut Iya. Anda bagaimana? Yang ditanya Anda kok bukan akar rumput? Maksudnya apa yang ditanya tuh? Kan ditanya tentang kasus Tom Lembong. Ya kan Anda bilang kan Kecewa. Kalau saya analisa ini penegakan hukum. Ini Presiden yang bicara, pasti ada sesuatu. Ada sesuatu. Ada sesuatu yang mau dibenahi di negara ini. Apa itu yang dibenahi? Masalah hukum juga masih carut marut kok. Carut marut. Masih carut marut. Selama 10 tahun kemarin carut marut. Masih pokoknya hukum itu perlu penegakan itu. Iya kan? Saya setuju. Cukup. Ya, carut marut masih ya. Ada yang bilang mafia hukum dan segala macam. Nah, jadi tolong diluruskan. Jadi kalau ada teman-teman mengatakan bahwa Prabowo sama Pak Jokowi pecah kongsi, bohong itu. Nggak ada. Solid. Mereka ini satu kesatuan. Termasuk Gibran dan segala macam. Tapi Anda bilang tadi Anda mempertanyakan, di akar rumput mempertanyakan tindakan Prabowo memberikan sekarang amnesti maupun lama-lama abolisi. sekarang sudah mulai memahami. Apa yang Anda pahami? Dipahami oleh rakyat. Oh iya ya, ternyata Pak Prabowo sama Pak Jokowi satu kesatuan. Pak Prabowo ini kelanjutan dari pembangunan itu. Apalagi Gibran ada di sana. Jangan dibikin masalah. Orang bawah saya bisa katakan kepada akar rumput, jangan dibikin masalah. Nanti Anda juga membuat pecah belah ini. Ya, orang senang. Nah ini ya, jadi saya menganggap bahwa ini kita melihat ke depannya Pak Prabowo itu akan, kita menunggu nih, seperti apa. Oke. Itu. Mas Hendarso disampaikan tadi bahwa sempat terjadi kekecewaan di akar rumput Pak Nurman. Anda nanggapinya gimana? Kenapa Presiden memberikannya baru sekarang amnesti maupun abolisi terhadap Thomas Lembong maupun juga kepada Hasto yang sama-sama terkait dalam kasus korupsi? Itu kan semua nggak ujuk-ujuk. Jadi kan kalau kita merujuk ya kan, kalau semua literasinya lengkap ya kan, bahwa amnesti ya, wacana amnesti itu sudah lama, udah dari awal pemerintahan Pak Prabowo ya, Pak Supratman, Menkum kita sudah menggagas mengenai masalah itu untuk memberikan amnesti kepada 44.000 orang
ya kan, yang kemudian itu secara administratif baru bisa dilaksanakan di 1178 termasuk 2 orang ini. Jadi satu, poin pertama bahwa ini bukan ujuk-ujuk. Yang kedua, apakah ini hanya yang mendapatkan privilege ini hanya orang-orang yang elit, tokoh-tokoh elit saja, atau melembang saja? Tidak. Karena Tidak, tapi dari sekian dulu, banyak yang dipilih mereka gitu loh. Iya, kan makanya saya tanya kan sekian Iya. banyak kan itu 2, ya kan? Ada 6 orang aktivis GAM tidak bersenjata, 6 orang lagi. Ada tahanan narapidana berusia 70 tahun, banyak yang ke atas. Ada ini orang kecil loh, ya kan? Kemudian ya kan ada orang yang sudah sakit, ada sampai HIV segala macam yang harus dirawat di luar, tidak bisa dirawat di dalam. Apakah itu orang elit? Bukan, ya kan? Dan masih banyak yang lain, ya kan? Nah, itu satu. Yang berikutnya saya harus katakan, maka saya tadi dengar nih, waduh, serangan saling serang. Makanya saya agak sedikit miris bahwa saya pengen jelaskan bagaimana sih sebenarnya posisi politik dan mazhab politik Pak Prabowo itu, ya kan? Kalau dilihat di sini kan ya, lawan politik, ya kan? Nah, kita itu, ya kan, boleh berlawanan. Berlawan itu berhadapan-hadapan, artinya dalam suatu kontestasi, pertandingan itu berlawanan, tapi bukan bermusuhan. Tapi yang kita lihat sekarang, kita ini bermusuhan sekarang. Aroma permusuhannya jelas sekali, ya kan? Hitam dan putih, ya kan? Pokoknya yang itu salah, ini benar, begitu juga sebaliknya. Ini yang ingin dikikis oleh beliau, bahwa Pak Prabowo adalah presiden bukan hanya untuk kader Gerindra, dia adalah presidennya Wiz Khalifa, presidennya Respon, presidennya Freddy Damanik, presidennya Anies, presidennya Hasto, presidennya Bu Megawati, Presiden Jokowi SBY, juga. dan presidennya Jokowi. Beliau berada di atas itu semua. Itu mazhab politik beliau. Oke, Nah, tapi benarkah memang abolisi maupun amnesti ini diberikan untuk kesatuan bangsa? Tapi kenapa baru diberikannya sekarang? Kemarin-kemarin kemana saja? Misalnya kepada Satom Lembong Belum jadi mengajukan... presiden Pak Prabowo. Ya kan, Nah, kemarin kan ada pengajuan di Memang pra-peradilan tiap tahun misalnya ada. gitu. sekarang pertanyaannya, ya kan, hukum acara itu sudah mengatur pembelian abolisi dan amnesti itu memang menjelang hari kemerdekaan gitu, ya kan? siap. Jadi memang momennya memang di situ. Oke, Ya kan, baik. dari sisi hukum acara memang seperti itu, jangan ditafsirkan beda. Kalau amnesti ya, kalau amnesti enggak. Udah ya. Abolisi Udah ya. enggak? Kalau abolisi- Udah, saya kasih tahu lagi nih. Oke. Saya kasih tahu lagi ya. Monggo. Anda sekali macam ngomongin ngomongin Lis Sungkarisma, ngomongin Egy Sujana. Saya ini pengacaranya beliau sampai saat ini. Lis Sungkarisma almarhum, saya masih pengacaranya. Saya diperintahkan oleh Pak Prabowo dan Pak Dasko untuk membebaskan dia. Sampai dengan saat ini. Begitu juga dengan Egy Sujana, statusnya masih tersangka. Begitu juga untuk almarhum Bu Rahmawati. Saya adalah koordinator dari 450 orang kerusuhan di Bawaslu. Yang pada saat ini beberapa yang dibebaskan. Waktu itu syaratnya 2. Saya pelaku sejarah, Pak Dasko pengen pada saat itu bernegosiasi, kan kemudian bicara dengan polisi. Syaratnya 1, ya kan? Bang Dasko, kita bisa bebaskan ini, ya kan? Kalau pelaku terduga ini tidak membawa senjata. Tidak membawa senjata artinya kita anggap salah tangkap. Oke. Itu kita proses. Banyak yang kita bebaskan. Yang lain nggak ada yang nongol. Yang nongol cuman kita. Yang nongol, saya kasih tahu ini fakta ya. Kita bisa buat bukunya. Yang nongol pada saat itu ada teman-teman dari FPI karena anggotanya ada yang kena, teman-teman dari Muhammadiyah karena memang ada anggotanya juga yang kena, dan kemudian dari advokat Oke. tanah air kepada Sunongol. Sisanya partai politik cuma dari Gerindra yang ada. Oke, Itu baik. fakta, nggak bisa dibantah. Baik, Prof. Dali, menurut Anda bagaimana ada pemberian amnesti maupun abolisi? Apakah kira-kira ini akan mengganggu hubungan antara Jokowi dengan Prabowo? Kalau dikatakan mengganggu, kayaknya tidak ya. Tidak. Tapi yang harus kita ketahui, mumpung banyak mahasiswa nih, mereka harus belajar juga bahwa memang abolisi dan amnesti itu adalah hak prerogatif presiden yang dia lakukan menjadi sebuah kebijakan hukum. Dan itu diatur di pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 serta pasal 11 Undang-Undang Darurat tahun 54. Nah, artinya dia juga menjadi pertimbangan politik karena kan dibawa ke DPR. Nah, di sanalah ranah pembicaraan politik digodok. Jangan lupa ya,
apa yang dikomunikasikan oleh wakilnya Pak Prabowo ketika ke DPR membicarakan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini ke sana, tentu itu mengandung 3 hal. Yang pertama, substansi informasi yang dihadirkan, setting di mana informasi itu disebarkan, dan karena fungsi yang dijalankan. Jadi semuanya memang memiliki fungsi, tapi kita punya alasan tersendiri nih. Karena negara kita itu tidak menganut sistem hukum, sistem demokrasi yang mutlak seperti yang dikatakan oleh Montesquieu dan Gigi Rousseau. Jadi kalau Montesquieu dan Gigi Rousseau mengatakan pemisahan kekuasaan, kalau kita kan pembagian kekuasaan, jadi dilunakkan. Dengan hal itulah orang-orang yang menjadi elit politik harus bersikap. Nah, ketika ini dilakukan di masa Pak Prabowo, itu pertimbangannya yang dikatakan demi masyarakat, mungkin memang Pak Prabowo ingin merangkul semua hal yang bertentangan. Tapi kalau dikatakan juga menjelang 17, biasanya diumumkan saat 17 Agustus gitu loh, ya. Nah, jadi memang ada pertimbangan hukum dan pertimbangan politik yang dilakukan, yang intinya Pak Prabowo ingin membuat suasana menjadi smooth. Kan ada beda antara abolisi dan amnesti. Kalau amnesti itu perbuatan itu ada tapi dihentikan. Kalau abolisi kan perbuatan itu dianggap tidak ada. Dan diberikannya pas berkaitan dengan kemarin ada acara PDP juga begitu. Apakah Iya. itu ada kaitannya di Bali kemarin? Iya, kita kan tahu relasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati juga sudah jauh hari. Ada dulu 2009 ada Mega Pro gitu kan. Dan kita selalu membaca juga hubungan Pak Prabowo sama Pak Jokowi mungkin ya baik-baik saja. Jadi tanda petik nih mungkin, jadi sengaja saya katakan mungkin supaya memancing juga nih pernyataan dari pendukungnya Pak Jokowi. Di luar sana saya dengar di perbincangan di kelas-kelas politik, kebetulan juga saya membaca semua analisa politik orang, kebetulan saya sudah 15 tahun jadi narsum di Kompas TV ya, jadi ini bukan sesuatu yang baru. Bisa jadi, karena kan tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Masyarakat menginginkan Pak Prabowo memang lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Meskipun tidak secara drastis ya, tapi mungkin pelan demi pasti. Karena karakter kepemimpinan Pak Jokowi sama karakter kepemimpinan Pak Prabowo juga beda gitu loh. Oke, pemimpin mulai kita lihat saja dari awal pemimpin dari Bung Karno sampai seterusnya sampai. Jadi Anda melihat memang Presiden Prabowo juga memang ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi? Ada keinginan, harus. Ada keinginan. Malah menurut saya harus. Supaya dia punya identitas tersendiri sebagai pemimpin. Tapi ada keinginan nggak dari Prabowo-nya? Itu pertanyaan saya. Ya saya pikir ada. Oke, baik. Nanti Karena kita Pak lanjutkan. Jokowi ingin punya nama Jokowi, Pak Prabowo ya namanya Pak Baik, Prof. Prabowo. Leli, kita lanjutkan nanti. Sekarang kita bergabung dengan salah satu penerima amnesti kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, ada Sugi Nur Raharja. Selamat malam, Gus Nur. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Gus? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Insya Allah. Gus, saya langsung to the point aja ya, nggak apa-apa. Soal pemindahan podcast ijazah palsu Jokowi saat itu, Anda merasa jadi korban political trial atau bukan? Iya, 1.000.000% saya korban politik. Saya korban kriminalisasi hukum. Kenapa Anda merasa begitu? Kenapa Anda merasa Anda sebagai korban? Selama 10 tahun rezim Jokowi, saya orang yang paling kritis. Saya orang yang paling marah. Bahkan setiap menit mungkin hidup saya itu saya persembahkan untuk marah kepada rezim, kepada sistem, kepada semua kebijakan rezim Jokowi. Maka sejak itulah saya diserang habis-habisan, ya, dibunuh karakter saya, dibunuh ekonomi saya, usaha saya oleh relawan-relawannya. Tiada hari tanpa bertarung di medsos, pengajian saya dibubarkan, saya beli tanah bangun pesantren dibubarkan, di mana-mana saya didemo. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi sekarang setelah menerima amnesti, apa rencana Anda? Apa yang akan dilakukan, Gus Nur? Nah, jadi begini, sebelum saya bahas masalah itu, Mbak, jadi saya menyempurnakan tadi Bang Rismon dan teman-teman tadi itu. Jadi memang 10 tahun rezim Jokowi itu benar-benar rezim laknatullah kalau bahasa saya ini. Ya, Oke. jadi Kita fokus di bagian Anda diberikan amnesti ya, Gus Nur. Silakan. ya saya amnesti itu turun kan setelah saya bebas. Ya, setelah saya di luar hampir 4 bulan baru amnesti itu turun. Jadi ya, tapi bagaimanapun juga tetap saya syukuri. Terima kasih Pak Prabowo. Sekecil apapun nilainya tetap saya syukuri. Paling tidak saya sudah tidak perlu lapor lagi ke Bapak setiap bulan kan. Tapi ya selebihnya insya Allah tidak ada nilai apa-apa. Saya sudah menjalani hampir 4 tahun. Jadi menurut Anda saat Anda mendapatkan amnesti juga merasa politis ini?
Ya sangat politis. Ini kan ada 1.000 lebih yang diberikan amnesti. Ya. Tentu sekian persen ada yang benar-benar keadilan, benar-benar hukum, ya kan? Oke. Tapi tentu ada yang sekian persen itu ya 1.000% politis. Jadi Anda kecewanya nggak cuma ke Jokowi, tapi juga ke Prabowo? Ya, saya kecewa sama Pak Prabowo karena ini feeling saya, ini apa ya? Analisa saya. Jadi dan saya boleh beranalisa seperti ini. Kalau Pak Prabowo ini terus saja bersanding dengan Gibran, bersanding dengan bayang-bayang masa lalu Pak Jokowi, maka insya Allah tidak lama hukum alam akan bicara, Pak Prabowo pun akan tenggelam. Oke. Itu. Jadi kan saya boleh pendapat seperti ini. Tadi di sebelahnya pendukung Pak Jokowi tadi ngomong seperti itu, boleh toh kita hargai. Oke. Saya juga boleh berpendapat seperti ini. Gitu. Kita tunggu nanti waktu yang menjawab. Oke, Gus Nur, saya punya Analisa pertanyaan ke Bapak-bapak Gus Nur tadi, sekarang. Analisa saya yang benar. Oke, Gus, saya punya pertanyaan. Sekarang ini juga ramai soal kasus ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan oleh Roy CS. Tanggapan Anda gimana? Dilaporkan Jokowi, maksud saya, sorry. Terhadap Iya, Roy terus Suryo. berjuang, nggak apa-apa. Terus berjuang. Walaupun kalah menang nanti biar hukum Tuhan, hukum Allah yang memutuskan. Terus saja berjuang, Bang Rismon terus berjuang sebagaimana saya dulu juga berjuang selama 10 tahun. Jadi gini Mbak, saya sempurnakan, saya ini dilaporkan oleh orang yang sama sekali tidak punya legal standing dari Pak Jokowi. Nggak pernah ketemu Pak Jokowi, nggak pernah menghadap Pak Jokowi, dilaporkan saya. Penghinaan nama baik Pak Jokowi. Oke. Tapi diproses. Sebentar, Pak Norman. Kan gitu kan? Oke, baik, silakan, Pak Norman. Diproses, langsung ditangkap. Oke, Pak Norman, silakan. Ya, Pak Ustadz, saya memahami Pak Ustadz benci dengan Pak Jokowi. Ya, sangat benci. Saya mau ngomong apa kalau orang udah benci, mau diajak ngobrol juga nggak bisa. Tidak. Ya. Tidak, Saya mau tanya, saya tidak mau benci tanya. sama Pak Jokowi. Sekarang Pak Tidak. Jokowi tidak lagi jadi presiden. Nah sekarang tidak. Saya tidak presidennya pernah adalah Pak benci sama Prabowo. Pak Jokowi. Apakah Pak Prabowo mau dikutak-kutik lagi ijazahnya? Ini pertanyaan saya. Apakah Anda mau Saya kutak-kutik tidak. ijazahnya Pak Prabowo? Itu tolong dijawab. Ini Pak ada Pak Rismon juga Saya nih. tidak. Ya kan? Ahlinya nih. Ya, saya jawab, jangan dipotong ya. Saya tidak pernah benci sama Pak Jokowi. Agama saya melarang benci sama orang. Yang saya benci sistemnya, kebijakannya, rezimnya, bukan orangnya. Dosa kalau membenci orangnya itu. Nah, yang kedua, saya yakin ijazahnya Pak Prabowo asli. Saya yakin, aku yakin. Jadi tidak dikutak-kutik Ya, ya? tapi kalau dikutak-kutik. ijazahnya Pak Jokowi, sampai saya di penjara 4 tahun, ijazah aslinya tidak pernah muncul di sidang. Saya pernah ngomong sama jaksanya, Pak Jaksa, hadirkan ijazah aslinya di sini di depan hakim. Kalau ada, saya cium kakimu. Dan saya siap minta maaf kepada keluarga besar Pak Jokowi. Saya sempat katakan itu di sidang, di depan Pak Hakim. 6 bulan sidang tidak pernah ada ijazah aslinya. Tapi tetap diputus 4 tahun. Dan saya tidak benci sama Jokowi sampai sekarang. Saya marah sama Tapi Anda kebijakannya. kecewa dengan sistemnya. Tahan dulu, Gus Nur, bagaimana? Bang Rismon, Seandainya sedikit-sedikit, seandainya Pak Jokowi wafat, meninggal nanti suatu saat, saya mau mensolati jenazahnya. Oke, Nggak baik. ada urusan sama Baik, Gus Nur. jenazahnya. Baik, Gus Nur, sebentar.